Kita pesan sama Dr. Tifa, jangan main separuh hati. Jika benar mau ingin restoratif justice, siapa yang mengakui dia itu ahli? Kalau kamu serius, kalian kan sebenarnya udah angkat tangan. Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Tifauziah Tyasuma atau yang selama ini lebih dikenal Dr. Tifa. Belakangan ini namanya tengah ramai menjadi sorotan usai disebut-sebut ke Solo selama beberapa hari untuk menemui Jokowi terkait keinginannya mengajukan restoratif justice. Menanggapi kabar tersebut, Dr. Tifa sudah membantahnya dan menyebutnya sebagai berita bohong alias hoax yang sengaja diembuskan oleh relawan Jokowi. Dalam bantahannya, Dr. Tifa memang bersedia menemui Jokowi, tapi tidak terkait urusan ijazah yang kini menjadi polemik, tetapi sebagai dokter medis, jika diminta untuk memeriksa kesehatan Jokowi yang santer dikabarkan menderita suatu penyakit dan butuh penanganan. Menanggapi pernyataan Tifa yang berulang kali membantah usahanya menemui Jokowi secara diam-diam di Solo, praktisi hukum Elida Neti balik menyangkal bantahan Dr. Tifa. Lantas seperti apa kejadian yang sebenarnya dan benarkah Jokowi menolak Dr. Tifa yang diam-diam ingin menemuinya? Kita pesan sama Dr. Tifa, jangan main separuh hati. Jika benar mau ingin restoratif justice, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa silakan datang ke Polda Metro Jaya, ke penyidik ya, kalau enggak ke Pak Dir minta bantu agar bisa difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Dan mungkin seandainya Pak Jokowi bersedia memaafkan, ya mungkin buatlah RJ dengan cara minta maaf dan juga lakukanlah supaya mendapatkan SP3. Jika serius, jangan mancing-mancing ingin ketemu, jalan sendiri ke Solo sampai 5 hari. Ini ceritanya sih, emang mau Pak Jokowi? Nggak mau, karena kan nanti ada gosip lagi, ya kan? Masa tersangka menemui Pak Jokowi tanpa ada prosedur hukum atau ada yang dibantu oleh pihak kepolisian, kan nggak mungkin. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan Klarifikasi atas berkembangnya isu hoax yang sangat viral terkait dengan hoax yang menyatakan bahwa Dr. Tifa sedang atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Tapi Bunda berarti mengetahui dong kalau kemarin Dr. Tifa ke Solo gitu. Dan dia katanya menolak ke Solo itu dengan dia bilang ke Solo itu buat penelitian. Dia menolak kalau dibilang ke Solo ketemu Pak Jokowi. Oh, dia kan bisa berargumen. Kenapa? Apa sih yang ditelitinya di Solo? Ya, kalaupun dia ke Solo tanpa bermohon untuk hadir di sana, tapi dengan kehadiran dia ke Solo itu tentu jadi pertanyaan besar bagi orang. 5 hari dia di Solo, kata orang berupaya untuk bertemu, ditolak dari Pak Jokowi karena nggak dapat celah untuk masuk. Nggak mungkin ya dia diberitakan seperti itu terus dia jawab dengan seenaknya. Orang percaya sama siapa, ya kan? Apakah harus mereka saja yang kita percaya? Saya sama sekali tidak hirau terhadap kunjungan tersebut, dan bahkan saya mention ya, saya tekankan kepada AA waktu itu, mohon disampaikan ya, tolong ya disampaikan kepada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dalam kondisi sakit ya, saya berkali-kali sudah sampaikan kalau memang Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya sebagai dokter, saya sangat bersedia ya untuk membantu pemulihan kesehatannya beliau.
Berkembangnya isu mengenai Dr. Tifa yang secara diam-diam berupaya menemui Jokowi di Solo menuai reaksi beragam. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mengkritiknya dan mengecapnya sebagai pengkhianat. Meski belum diketahui secara pasti mengenai kebenarannya, isu tersebut kadung meluas dan menjadi konsumsi publik yang sedari awal publik sudah terbelah dengan adanya polemik ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Menanggapi isu Dr. Tifa yang diam-diam menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantaran takut dicap pengkhianat, kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti, yang juga mempunyai pengalaman menjembatani pertemuan Egy Sujana dengan Jokowi, menyarankan agar Dr. Tifa tidak perlu takut terkait tudingan cap pengkhianat. Dalam kasus seperti yang dihadapinya saat ini, diksi pengkhianat tidak tepat dan tidak relevan. Karena hal itulah Elida Neti tetap mendorong Dr. Tifa mengajukan restoratif justice sebelum terlambat. Sudah waktunya kamu untuk move on, karena apa yang menjadi landasan hukum yang kamu akan tuangkan, akan sampaikan, sudah kami lihat ketika kamu bersaksi nilainya zong. Bukan bisa apa yang kamu sampaikan itu menjadi alat bukti, barang bukti dalam sebuah kesaksian sebagai ahli. Jauh dari persoalan itu. Jadi sudah kelihatan siapa sih. Oh, kalau kamu mau ketemu Pak Jokowi, nggak akan ada orang akal sehat nggak akan bilang kamu pengkhianat. Apa yang dikatakan pengkhianat? Pengkhianat itu kau mengkhianati suamimu, itu baru pengkhianat. Atau kau ada ketua, terus kamu sebagai anggota pindah ke ketua lain, ke grup lain, itu namanya pengkhianat. Ya, itu yang dikatakan pengkhianat itu kaji dulu lah. Kalau kamu atas perkara ini, kamu sesuai dengan pendapat hukum, sesuai dengan pendapat dan penelitian kamu sudah jelas terang menerang, ya kamu mundur. Jika kita sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Ini pepatah Minang, karena di Minang itu adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Jadi pepatah-pepatah itu di Sumatera harus kita mendalami dan memahami. Nah, kalau kamu sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Peringatan yang dilayangkan Elida Neti kepada Dr. Tifa agar segera mengajukan restoratif justice bukan tanpa sebab, mengingat berkas perkara para tersangka sudah diajukan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dan jika sudah dinyatakan lengkap, alias P21, maka upaya Dr. Tifa meminta penyidikannya dihentikan merupakan usaha yang sia-sia belaka. Bagi Elida Neti, semua usaha yang dilakukan Dr. Tifa agar dihentikan kasusnya tidak berdasar, lantaran argumen hukum yang disampaikannya dianggap dangkal. Berangkat dari pandangan hukumnya itulah, satu-satunya yang dapat menyelamatkan Dr. Tifa yakni meminta maaf dan mengajukan permohonan restoratif justice pada Jokowi. Sebab hanya dengan itulah Dr. Tifa selamat dari ancaman hukuman 12 tahun penjara sebagaimana pasal-pasal yang laporkan Jokowi. Mungkin tidak menunggu sih, cuman karena P21-nya belum jalan, masih ada kesempatan. Ya, kita nggak tahu dalam minggu ini Allah membolak-balikkan hati manusia. Semoga ada itikat baik untuk minta maaf, menyadari, dan datang ke Solo. Masalah ijazah kita nggak usah bahas. Mereka itu sangat berharap agar kasus ini berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara semua tersangka itu minta maaf. Dengan cara semua tersangka itu minta ampun, minta maaf gitu. Artinya mengakui kesalahan, telah melakukan penelitian, telah melakukan investigasi gitu ya. Saya katakan sebagai peneliti, saya tidak melakukan kesalahan. Sebagai warga negara, saya menyampaikan pendapat saya. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada alasan sedikit pun bagi saya untuk meminta maaf kepada siapapun. Kalau kamu serius, kalian kan sebenarnya udah angkat tangan. Kita mau menilai ini, mau minta dicabut perkara mana bisa. Oh, dicabut tidak bisa jadi tersangka, nggak bisa kalau tidak diproses.
terkecuali tidak ada nilai pidananya. Ini nilai pidananya murni, terus dicabut tanpa RJ nggak bisa. Kalau kalian ingin RJ, jangan kemana-mana, tetap kepada Kapolda Metro Jaya. Sekali lagi, sebagai penegasan bahwa saya belum pernah dan tidak akan pernah insya Allah untuk mengajukan restoratif justice kepada siapapun. Karena yang terjadi pada saya selama kurang lebih 1 tahun ini adalah kriminalisasi atas karya ilmiah, atas pekerjaan saya sebagai peneliti. Kritik yang lebih keras dilayangkan Elida Neti pada Dr. Tifa ialah dengan menyebut kesaksian Dr. Tifa sebagai ahli dapat dipermasalahkan ke ranah pidana. Tudingan Elida Neti tidak main-main. Menurutnya, sebagai tersangka Dr. Tifa tidak dapat dijadikan saksi ahli, kecuali pada kasusnya sendiri bukan pada konteks hukum yang lain. Praktisi hukum senior itu juga mempertanyakan gelar doktor yang disandang Dr. Tifa. Menurutnya, sarjana S3 Dr. Tifa belum selesai, dan itu artinya Dr. Tifa sudah melakukan kebohongan publik. Kadang-kadang Dr. Tifa ini dia terlalu merasa sudah hebat banget gitu. Saya dijadikan saksi ahli, emang dia udah pantaskah jadi saksi ahli? Inilah kecolongan. Perkara yang di sana, yang sidang itu, dia tidak patut dijadikan saksi ahli. Kenapa dia dijadikan ahli? Tersangka nggak boleh dijadikan saksi, kecuali saksi yang berkait dengan persoalan dirinya. Saksi ini fakta. Fakta. Nah, kalau saksi ahli itu orang tersangka nggak bisa, pengacara nggak bisa dijadikan saksi ahli saat dia dalam keadaan tersangka. Jadi nggak bisa, apalagi dia dinyatakan, dan kita ragu dengan keahlian apa dia gitu. Sementara legal standing keahlian Dr. Tifa itu nggak jelas. Siapa yang mengakui dia itu ahli gitu? Tambah lagi dia tersangka, Bunda. Kampusnya sendiri menyatakan dia belum tahu bisa jadi ahli. Dia gini, kalau kita ahli, ada satu perkara kita diminta untuk menjadi ahli, terus kita minta legal standing itu, dia mengajar di mana, dia dosen di mana. Ini kan dia juga belum doktor. Masih proses. Masih proses. Kok udah berani, nggak malu itu, berani menyatakan dirinya ahli. Kadang orang ini urat malunya itu udah putus. Padahal dia orang selaku perempuan Islam ya, maaf ya, apalagi ngaku-ngaku orang Muhammadiyah. Tapi urat malunya nggak ada. Saya jadi berani nantang nih Dr. Tifa. Kenapa? Saya bilang dia nggak punya urat malu. Ngaku jadi ahli, saya jadi saksi ahli. Duh, dasarnya dia ahli itu apa gitu? Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.